يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري، يا نبي سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'alan nuri minal zulam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kali diberi kesempatan tanya pada orangnya untuk musafat dalam rangka merayakan Haul Abuya yang ke-20. Selawat serta salam dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kali membawa umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang ulun tuan hormati dan ulun tuan muliakan Rais Am pimpinan Darussaadah seluruh Aceh, yaitu ayah di tepi raya. Yang ulun tuan hormati Sekjen Darussaadah, yang ulun tuan hormati yang mewakili dari unsur pimpinan Bupati PD Jaya atau yang mewakili Bupati PD atau yang mewakili, kemudian yang ulun tuan hormati pimpinan cabang Ranting dan Asjadi Darussaadah yang hadir pada urunya, dan yang ulun tuan hormati dan muliakan angkat dari Abuya Lekanyo yang hadir pada urunya, Tuanku Muhammad ZN Al-Hajj. Alhamdulillah kabur hadir sajian kanyo di selama ayah. Adapun manakib singkat yang akan ulung sampaikan pada ulunnya, mungkin untuk dia berbagi di panitia yang akan terpilih. InsyaAllah menyata bahas manakib aku nyanhan Nabi Batai Tiuro Hansik Batai Tiuro, tapi berlebar tinggi untuk bahas manakib aku. Hanya saja pada ulunnya ulun tuan coba membahas satu bagian, sebuah bagian dari manakib aku. Yang pertama sekali tentang kelebihan Abuya dalam pengembangan pendidikan. Bahkan pertanyaan ditanya mandum, bahkan dalam bidang pendidikan dan pengajaran Abuya begitu dituri oleh orang lain. Tanya dum tak terpulih ulama di Aceh, tapi kenapa Abuya begitu
masyhur dalam bidang pendidikan. Salah satu jawabannya adalah Abuya merupakan salah seorang penulis yang produktif. Abuya adalah salah satu ulama Aceh yang sangat produktif dalam menghasilkan karya. Hingga saatnya tercatat di akhir hidup beliau 28 karya yang beliau hasilkan, 28 kitab yang tersebar menjadi kurikulum utama Darus Saadah di seluruh cabang dan lantai Darus Saadah. Kelebihan karya-karyanya, salah satu contoh adalah kitab Nahwu dan kitab Dalil Saraf. Sebagai kita tepu bersama bahwa dalam masyarakat Aceh zaman pernah tadinya istilah pungonahu. Nah, yang pernah dengar istilah pungonahu? Mak mandung ayahna yang pernah dengar urung pungonahu. Yang ke salah satu hambatan bahkan orang kadang-kadang berada mana bak daya bak pesantren karena takut terhanya ke pungonahu. Memang betul na yang bunga bibit, na yang pura-pura bunga, bahkan pura-pura bunga keningau karena dalam gengirap sebuah kalimatnya agak tak boleh habang kedua. Untuk mengatasi pungonahunya, apa yang dilakukan oleh Abu? Jadi alhamdulillah Abu sudah kitab demi kitab, sebuah kitab dikala payah dimumpung, sebuah kitab lain sampai selesai sebuah kitab Nahwu yang dia dimumpung oleh orang lain. Karena dalam pembelajaran bahasa Arabnya, Nahwu itu merupakan salah satu ilmu yang sangat berat untuk dipelajari. Sehingga dengan alhamdulillah dengan kitab temuan Abu, metode pembelajaran dalam bahasa Arab hana mentidoli alumni Darus Saadah yang umum. Bahkan karena cara pembelajaran ini lebih semangat dan mudah dipahami. Mungkin yang pernah Abu langsung nak kitab Faedah nambah jilid, kemudian nak kitab Abu Ulum dan nak kitab Dalil Saraf yang merupakan kitab inti dari proses pembelajaran bahasa Arab. Pertanyaannya, mampu karena kitabnya macam kamu itu dilihat lain. Yang ke salah sebuah kitab yang dipekat ke bahan penelitian bukan oleh kitabnya orang Aceh, tetapi oleh orang Australia. Jadi karena itu pun cara penuh bahasa Arab yang lebih mudah dengan metode Abu diteliti oleh orang luar, bukan orang Aceh, tapi orang dari Australia. Yang ke salah satu keunggulan hikmah yang diberi Allah kepada Abu Danya, sehingga beliau meninggalkan karya-karya yang bermanfaat bagi umat. Kemudian kitabnya sebagai pedoman, kitab-kitab Nahwu, Saraf kan diakui oleh orang lain bahwa yang bermanfaat. Pertanyaan ini tanya mandul, tanya tak yang pelajari lo kitabnya. Berkemudian mandung mantan tim warna kita baru. Alhamdulillah. Karena apa kan? Don tanya mana?
Lun alhamdulillah salah satu tico yang berhasil yang bertemu muate buat langsung dengan aku. Sampai cucu lain, alhamdulillah lun adalah salah satu cucu yang berhasil buat langsung dengan aku. Apa yang lun dapatkan di sana? Yang lun dapatkan dalam metode pembelajaran aku itu adalah keberkahan ilmu. Bukan menghafal ilmu, tapi keberkahan ilmu. Secret bismillah tu dah baca, nyampe dah ulang terus. Bahkan bismillah yang terlihat menyahana bismillah baca mandung pekerjaan yang dah mulai. Jadi tetap harus dimulai dengan bismillah karena ingat kalam Allah. Yang yang katakan sebagai keberkahan dari ilmu yang diberi Allah. Kemudian di sampingnya, nah kitab-kitab lain, contohnya lagi nazam dari kitab dari Jusa merupakan perpaduan antara seni nazam dengan tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Ulama-ulama lain di Nusantaranya yang berbagai tafsir, contoh di Buya Hamka di Padang berbagai tafsir Al-Azhar. Tapi alhamdulillah Abuya dengan kemampuan seni beliau, seni nazam berbagai tafsir dengan nazam yang lebih dimumpung oleh orang Aceh. Yang bagian manakib Abu yang ditinggalkan kepada rekannya. Yang tujuan lain adalah, yang tujuan yang utama adalah agar karya-karya beliaunya bisa bermanfaat kepada umat. Dalam kepegat kitabnya aku bukan sebarangan kepegat, tapi prosesi, tahapan. Salah satu tahapan ini adalah tahapan mengkalut. Jadi beliau galak mengkalut untuk menghasilkan sebuah kitab. Dalam kalutnya dengan mencari keberkahan dari ilmu, beliau bisa menghasilkan beberapa buah kitab. Dan alhamdulillah sebuah cerita yang nyata tentang keberkatan dan keberkahan kitab Allah. Bahasa bawahnya kitab tulisan tangan Abu, tulisan asli yang menjarau dengan tinta yang tertulis Abu. Alhamdulillah belum kena bagian untuk jaga kitabnya. Dan kitabnya belum duduk di rumah di Lampulo sebelum tsunami. Belum duduk di rumah lon di Lampulo dengan gad pertama plastik dan pertama tas. Tahun 2004 bulan Desember terjadilah tsunami. Kamu hendak pikir kitabnya doa kitab pasrah kakir mungkin kacau Allah kacau bawa kakir kami ikhlaskan kitabnya. Tapi itu yang terjadi. Dengan izin Allah, kitabnya hanya tersentuh oleh tsunami. Bahkan kitabnya dengan izin Allah berbuih waduh tingkat 2 yang hanya tersentuh oleh dia. Dibaca itu Allah malam. Dan dalam menyama nanti kalian kitabnya jenijak langsung ayah di pegalan bahwa kitabnya pernah kena tsunami. Ia kena tapi hanya merusak di kitab. Yang ke salah satu barakah dari kitab Abu, sehingga Allah lindungi kitabnya untuk bertanya ukur. Allah ubah kitabnya dengan tulisan tangan Abu Wasli untuk bertanya ukur.
Bahkan kitabnya bisa bertahan lama. Salah satu penyebabnya adalah keberkahan Abu dalam menulis kitab. Abu menulis kitab selalu dengan prosesi membaca asma-asma Allah sebelum menyelesaikan kitabnya. Yang di luar jangkauan kanyo, yang kekuasaan Allah yang melindungi karya-karya Abu, yang tujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk kita pelajari di masa yang akan datang. Mungkin hanya yang bisa ulun sampaikan, yang naduk dulu yang salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.